Gairah umat berpolitik tinggi, suara partai Islam malah berkurang. Di mana salahnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kembali lagi dengan Tumpal Daniel. Saya masih ingin membincangkan seputar hasil survei elektabilitas partai-partai politik menuju pemilu 2024 yang awal minggu Februari 2021 dirilis oleh sebuah lembaga survei. Hasilnya terlihat jelas dominasi partai nasional masih begitu kuat, sementara partai Islam atau partai berbasis Islam nyaris hanya 1-2 yang bisa lolos electoral threshold. Bahkan kisarannya kalau dijumlah perolehan partai-partai berbasis umat Islam atau partai Islam itu tidak lebih daripada 34%. Satu persentase yang sesungguhnya dari awal reformasi diselenggarakan pemilu, angka tersebut kurang lebih sekitar itu. Kita lihat pada pemilu 99 di awal reformasi, di tengah euforia umat untuk ikut berkiprah di dalam pentas politik nasional, maka lahir partai-partai politik berbasis umat Islam dan partai Islam yang baru itu hanya mencapai di angka 33% dikumpulkan secara keseluruhan. Sementara pemenang pemilu pada saat itu PDIP juga memperoleh angka 33% sendirian, belum ditambah dengan Golkar dan yang lainnya. Nah, pada pemilu 2004 ada kenaikan sedikit, yaitu di angka 35%. Tapi pada pemilu 2009 turun drastis perolehan suara partai politik berbasis umat Islam atau partai Islam ini, yaitu di angka hanya 25% atau lebih 26%. Dan kemudian naik lagi sedikit pada pemilu 2014, yaitu menjadi 31%. Dan bahkan di pemilu yang terakhir tahun 2019 itu kisarannya tidak mencapai angka 30%. Artinya tren menurun di dalam partai-partai Islam dan atau berbasis umat Islam ini nampak terlihat. Apakah ini disebabkan oleh kalah bersaing dengan partai-partai golongan nasionalis, atau seperti apa? Atau kinerjanya yang tidak maksimal? Nah, kalau kita lihat hasil survei ini yang baru saja dirilis, itu juga menunjukkan kisarannya hanya di angka 34%, naik sedikit. Apakah 2 tahun ke depan, partai berbasis umat Islam atau partai Islam itu menunjukkan kekuatannya atau bisa mencapai di angka 50%? Tentu saja banyak orang berharap itu. Nah, ini adalah problem yang mestinya harus segera dituntaskan oleh para elit partai-partai berbasis umat atau partai Islam itu sendiri. Bagaimana mengumpulkan, mengkapitalisasi gairah umat yang saat ini sebetulnya di dalam perpolitikan nasional cukup tinggi, cukup besar, bisa terwujud, bisa terakumulasi di dalam perolehan suara di dalam pemilihan umum tahun 2024 itu. Ini adalah PR tentu saja yang harus dipikirkan. Namun demikian memang ada hal yang perlu kita syukuri dari setiap perhelatan pemilu di Republik ini sejak tahun 55. Bahkan pada tahun itu adalah puncak kesuksesan dari partai-partai Islam, khususnya Partai Islam Indonesia Masyumi, karena berada di 2 besar dengan PNI
Tapi setelah itu di era Orde Baru tahun 71 pemilu berlangsung, ada Parmusi tidak sesukses Masyumi. Kemudian selanjutnya di pemerintahan Pak Harto, bawah pemerintahan Pak Harto muncul P3, tetapi juga yang terbesar yang diperoleh oleh P3 itu di angka 33% juga. Nah, jadi menunjukkan bahwasannya angka 30 sampai 35% ini adalah angka maksimal yang bisa diraih oleh partai berbasis umat atau partai Islam itu sendiri. Sementara kalau kita berkaca kepada populasi yang beragama Islam, tentu saja mayoritas, yaitu lebih daripada 88%. Nah, disinilah PR yang harus dikaji lebih dalam, lebih detail, bagaimana mengupayakan korelasi semangat umat, gairah umat di dalam perpolitikan, itu juga terkapitalisasi di dalam perolehan partai-partai politik berbasis umat atau partai Islam itu sendiri. Karena bila mana partai Islam tidak bisa mampu mendominasi di angka kisaran 50 sampai 60%, sudah bisa dipastikan dominasi golongan nasionalis akan terus berlanjut, dan tentu saja ini menjadi tantangan bagi umat Islam, bagaimana memberikan kontribusi yang besar terhadap perjalanan dan pembangunan republik kita ini yang kita sama-sama cintai, dan mudah-mudahan segala upaya, segala ikhtiar para elit politik Islam itu bisa berbuah hasil pada pemilu 2024. Memang otokritik harus selalu kita bangun agar ada evaluasi yang lebih komprehensif di partai-partai berbasis umat Islam atau partai Islam itu sendiri. Saya sendiri ini ada sebuah buku yang saya buat pada tahun 2005 yang berjudul Masa Sulit Mengibarkan Panji Bulan Bintang. Insya Allah ini saya akan cetak ulang dengan mengupdate perkembangan dari seputar perolehan atau dinamika partai-partai Islam atau partai berbasis umat Islam, khususnya Partai Bulan Bintang. Mudah-mudahan sahabat ini ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.